Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ketele semua. Saya di sini mau mencoba cara memijahkan atau cara memilih indukan lele yang bagus supaya hasilnya bisa telurnya bisa banyak. Nah, bagaimana cara untuk melihat lele yang bagus, yang sudah siap pijah, yang udah matang telurnya? Nah, mari kita bahas nanti ya. Nanti kita lihat indukan-indukan, kita pilih yang mana indukan yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Dari betinanya yang bagaimana, dari jantannya yang bagaimana gitu ya. Mari kita sama-sama kita belajar, kita bahas. Dan kadang-kadang orang itu peternak-peternak lele semua kadang-kadang ada telurnya yang mijah banyak tapi tidak netes. Itu kenapa? Nah, itu ada lagi ya. Ada lagi. Kenapa? Itu karena mungkin indukannya. Nah, ada juga yang peternak yang telurnya itu sedikit tapi netes semua. Nah, itu gimana? Nah, itu ada lagi ya. Mungkin itu ikan yang sangat bagus ya. Nah, sekarang kita lihat ini indukannya nih. Ini indukan lele yang sudah saya kumpulkan di sini ya. Kita kumpulkan. Nanti kita lihat bersama-sama ciri-ciri indukan lele yang siap pijah, yang hasilnya bagus ya, sangat memuaskan hasilnya, bisa menguntungkan bagi peternak-peternak lele ya. Nah, mari kita lihat di sini sahabat-sahabat semua. Ya, maaf sambil merokok ya. Nah, kita lihat ini nih, indukannya kecil, cuman paling rata-rata ini 1 kiloan, 8 on sampai 1 kilo ya, 8 on sampai 1 kilo. Nah, kita lihat ciri indukan yang bagus. Nah, ini nih ciri yang bagus. Walaupun kecil ini nggak apa-apa, yang penting umurnya udah lebih dari 1 tahun. Umurnya lebih dari 1 tahun ya. Itu udah tua berarti ikannya. Nah, itu udah siap dipijahkan. Tapi kita lihat itu bukan dari faktor usia aja ya, faktor usia aja. Kita lihat dari bibitnya, dari kelaminnya itu bagaimana ya, kelaminnya bagaimana, terus ikannya seperti apa kulitnya. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya. Saya punya ilmu sedikit, mungkin berguna bagi teman-teman semua. Berbagi, kita sama-sama belajar tentang pemijahan lele. Nah, seperti ini nih sahabat, seperti ini. Nah, ini betina ini ya, ini betina. Cara memilih betina itu kita bisa lihat, kadang-kadang cenderung orang itu dilihat dari ini telur udah matang, dilihat dari gendutnya. Dari gendutnya ikan ini katanya udah tua. Ini tidak bisa begitu. Kita lihat ya dari ininya nih ya, dari punggungnya dulu, dari punggungnya. Nah, dari punggungnya ini saya udah coba, itu punggungnya itu udah mengkerut. Nah, di sini gini ya, udah mengkerut. Nah, ini udah siap dipijahkan ya, udah dipijahkan. Nah, terus kita lihat bawahnya, perutnya. Ini perutnya udah gede, ini betina ini. Kalau nggak salah ini betina. Nah, nih, tuh. Nah, ini perutnya seperti ini. Nah, tuh. Ini kelaminnya. Kita lihat kelaminnya. Seperti apakah kelaminnya ini? Kelaminnya seperti apakah? Ikan yang sudah siap dipijahkan. Nah, kelaminnya seperti ini, teman-teman semua. Kelaminnya itu berwarna ungu, ya, berwarna ungu kecoklatan. Seperti ini. Mungkin tidak kelihatan ya, karena ini mungkin maklum aja kameranya jelek sekali. Ya, saya belum ada dana untuk beli kamera. Ya, ya itu. Ini kita lihat, teman-teman semua. Mungkin khususnya bagi pemula, saya bukannya berarti sayanya hebat, tapi ini mah buat pembelajaran kita semua. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Ciri-cirinya. Jadi yang siap dipijahkan itu ikan yang kelaminnya, yang betinanya udah warnanya ungu. Nah, itu udah tua, udah matang. Walaupun perutnya ini masih sedikit, nggak terlalu kembung, tapi kalau ininya kelaminnya udah warnanya ungu kecoklatan, itu udah siap dipijahkan.
insya Allah itu hasilnya bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Itu ya, seperti itu. Nah, seperti ini nih, seperti ini. Ini enggak terlalu kembung, tapi ini udah matang, udah siap dipijahkan. Ya, kalau menurut teori lele itu kan 1 kilo itu perbandingannya itu katanya 50.000 ya, 50.000 ekor dalam 1 kilo ikan lele. Tapi itu khusus ikan yang udah matang. Tapi kalau ini ikan telurnya kayaknya sedikit, tapi udah matang, udah siap dipijahkan ya, udah siap dipijahkan. Nah, ini udah siap dipijahkan. Nah, itu teman-teman semua. Jadi bisa dilihat dulu. Pertama, ingat, pertama dari awal punggungnya dulu. Kalau punggungnya udah keriting, agak kelihatan keriting seperti ini. Keriting kelihatan, bukan diraba gini, tapi dilihat udah keriting punggungnya. Terus kita elus-elus, dibalikan. Nah, bawahnya itu, nah kelaminnya seperti ini. Udah warnanya udah ungu. Jadi ini udah siap untuk dipijahkan. Nah, ini khusus untuk betina ya. Nah, saya sekarang udah mau memijah ini. Ini dipisahkan dulu ya, dipisahkan dulu. Nah, sekarang kita pilih indukan yang jantannya. Jadi pilih indukan jantan itu harus sama, minimal sama ya, minimal sama. Jangan terlalu kecil dari betina. Jangan terlalu kecil, itu minimal sama. Panjangnya, gedenya itu harus sama. Harus sama. Dan ikannya harus agresif. Minimal itu jantan harus agresif, kayak sama manusia. Itu jantan harus agresif ya. Jantannya harus agresif. Yang bagus lah istilahnya, yang bagus, yang tenaganya gede ya, biar telurnya bagus ya. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat jantannya, kita lihat cari jantan ya, cari jantan. Nah, ini kayaknya jantan ini. Nah, ini kayaknya jantan nih. Nah, ini ikan betina ya. Ikan ini udah siap. Ini sekarang mau dipijahkan. Coba. Ini coba itunya, tempat ininya seperti ini. Ini udah lembut ini nih. Udah enggak terlalu agresif ya betinanya. Ini pilihnya seperti ini. Yang udah lungguh. Nah, sekarang kita cari yang jantan. Jantan. Nah, ini. Ini kayaknya agak sama sedikit ya. Nah, bedanya agak sama. Tapi beda dikit, cuman udah panjang ya. Coba kita lihat dulu. Betina. Nah, ini. Nah, ini jantan nih. Nah, teman-teman semua, ini jantan. Jadi jantan itu kelihatan itu postur tubuhnya itu agak panjang. Walaupun ikannya kecil, tapi panjang ya. Tapi panjang. Ya, tapi panjang. Tapi menurut saya ini yang udah biasa saya lakukan, ini jantan ini walaupun tubuhnya kecil tapi ikan betinanya agak gede, itu nggak apa-apa, bisa dipijahkan. Lihat apanya? Lihat postur tubuhnya. Kalau postur tubuhnya itu lebih panjang dari betina, itu bisa untuk dipijahkan ya. Bisa, jadi bisa membuahi betinanya tersebut ya. Itu. Nah, kita lihat di mana letak ikan jantan yang bagus. Ciri-cirinya seperti apa? Mungkin peternak-peternak sahabat-sahabat lele semua yang khususnya pemula bisa dilihat dari kelaminnya ya, terutama kelaminnya. Nah, kita lihat ini indukan jantan. Kita lihat kelaminnya. Jadi kita harus hati-hati. Atau kapatil. Nah, kita lihat kelaminnya. Nah, kelaminnya seperti ini. Nah, jadi kelaminnya itu yang panjang ya, yang panjang. Yang bagus itu yang panjang kelaminnya, panjang ya, panjang minimal maksimalnya 1 cm lah, 1 cm lebih itu yang panjang yang bagus. Tapi yang runcing kayak jarum, yang runcing. Nah, runcing bagus, tapi jangan memilih asal yang runcing ya, yang runcing jangan, itu jelek. Lihat dulu runcingnya itu
di ujungnya itu kemerah-merahan, jadi ada bintik merahnya dari jantannya, itu siap untuk dipijahkan ya, itu bagus. Nah seperti ini, nah seperti ini, nah seperti ini bagus nih, walaupun itu udah bagus. Nah ini ya udah bagus. Nah kita masukin di sini ya. Nah itu mungkin sahabat-sahabat semua, dari saya, ini siap untuk dipijahkan. Sekarang kita nanti lanjut ke tempat pemijahan ya. Mungkin cukup sekian, nanti disambung lagi ya, kita masuk ke tempat pemijahan. Terima kasih Mas. Tadi kita sudah pilih indukan yang bagus, yang bagaimana kita udah tahu. Nah sekarang kita masukkan ke tempat pemijahan ya, tempat pemijahannya. Mari kita lihat bagaimana caranya memasukkan indukan ke tempat pemijahan. Nah, lihat, itu harus hati-hati, jangan sampai terlalu ini ya. Nah, jangan banyak-banyak, sedikit aja, cukup 4 pasang, 4 indukan. Tuh, 2, 3. Nah ini udah ya. Nah ini udah dimasukkan. Nanti kita lihat hasilnya, nanti besok kita lihat hasilnya pagi-pagi jam 7 jam 8-an ya. Kita lihat bagaimana telurnya, bagus apa enggak ya. Nah mungkin cukup sekian pengalaman dari saya. Bisa nanti kita lihat telurnya bagaimana, kita sambung lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.